Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pokok kehidupan kita, beribadah. Kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di subuh hari ini di masjid rumah Allah yang mulia ini. Salawat teriring salam kita persembahkan selalu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semakin cinta dan semoga kita selalu berusaha mengikuti jejak dan langkahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti juga bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab telah berlalu, tetapi pada kesempatan ini kami akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting sehubungan dengan bulan Rajab, yaitu salat. Kemudian mengangkat bagian yang selalu kita baca, yaitu Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uballighukum bikanzil Quran. Maukah kamu aku informasikan perbendaharaan Al-Quran? Ala wahyal Fatihah, yaitu suratul Fatihah. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya surah Al-Fatihah itu. Apalagi kemudian di dalam salat Nabi mengatakan, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang kamu kerjakan kecuali dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, Kanzul Quran, kandungan Al-Quran, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan masih banyak lagi nama-nama yang lain. Nah, merujuk daripada apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, tidak sah salat seseorang kecuali membaca Al-Fatihah.
menunjukkan bahwa surah ini ayat-ayat yang terkandung di dalamnya sangat penting, mengandung hal-hal yang sangat fundamental, sesuatu yang paten dan pakem, yang ada di dalam salat, satu ibadah yang sangat penting, ibadah yang menjadi penghulu ibadah-ibadah yang lainnya, menjadi password diterimanya ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama-tama dihisab bagi orang yang beriman dari amal-amalnya adalah as-salah. Dan di dalam salat itu ada Al-Fatihah. Artinya setiap salat kita selalu membaca Al-Fatihah. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita ingat, apabila kita sebut selalu, maka sesuatu itu menjadi bisa saja sesuatu yang rutin atau menjadi rutinitas. Sesuatu yang menjadi rutinitas biasanya akan kehilangan rohnya, akan kering daripada esensinya. Kenapa? Karena ia sudah menjadi sesuatu yang rutin. Setiap kita sholat kita membaca Al-Fatihah. Padahal di dalam kandungan surah Al-Fatihah itu terdapat hal-hal yang sangat fundamental, esensial, penting, pakem, yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang mengatur al-alamin, alam semesta. Kita selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi apa yang kita pahami, apa yang kita hayati dari kandungan alhamdulillahi rabbil alamin? Di sini digunakan kata-kata alhamdu, bahwasanya puji-pujian itu hanyalah milik Allah, dan itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, di mana Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atau tidak dipuji, Dia adalah zat yang maha terpuji. Maka kita ungkapkan dengan kata-kata alhamdu, alif lam al istighraq, tidak ada pujian, hanyalah milik Allah. Kita tidak mengatakan hamidtu, aku telah memuji Allah. Karena mungkin saja kita memuji tetapi yang lain tidak memuji.
karena memang merasa tidak pantas untuk dipuji. Tetapi pada saat dikatakan alhamdu, karena memang sejatinya pujian itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak milik yang lain. Tidak berhak yang lain minta puji, minta tinggikan, minta agungkan, minta muliakan. Karena sejatinya yang terpuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada saat kita mengucapkan ini adalah kalimat yang pakem. Pada saat misalnya ada yang mengatakan saya menghormati presiden, mungkin saja yang lain tidak menghormati karena dia tidak memilih, atau mungkin karena dia tidak suka. Nah, tetapi pada saat kita katakan bahwa presiden adalah orang yang terhormat, karena melekat pada dirinya adalah kehormatan sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, mau tidak mau yang memilih atau tidak memilih harus mengatakan bahwa presiden adalah orang yang terhormat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini harus betul-betul kita pahami, kita resapi, kita hayati, kita sedang berdialog dengan zat yang terpuji pada zatnya. Sehingga kemudian Allah mengatakan hamidani abdi, supaya dirasa-rasakan terjadi dialog bahwa Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jangan sampai pada saat kita alhamdulillahi rabbil alamin lewat begitu saja. Ini zat yang maha tinggi. Pada saat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, Allah mengatakan dalam hadis kursi hamidani abdi, hambaku sudah memujiku, karena memang pujian itu milikku. Aku yang maha terpuji, aku yang pengasih, aku yang penyayang. Aku penguasa hari kemudian, dan hambaku memujiku. Dan pada saat kita mengatakan ini, betul-betul kita usahakan untuk kita rasakan, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamidani abdi. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini pakem semua ini. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbatas. Kasihnya untuk seluruh manusia, sayangnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Sayang benar, kasih benar. Sampai-sampai dalam hadis kursi misalnya ada dialog, ujar bumi, wahai Tuhan,
manusia ini keblinger, sudah makan nikmat yang telah engkau berikan tapi tidak bersyukur. Izinkan aku menelannya. Ujar laut, wahai Tuhan, ini manusia sudah makan nikmat yang telah engkau berikan tapi tidak bersyukur atas nikmatmu. Izinkan aku menggulungnya. Ujar langit, manusia ini terlalu. Akaltum ni'mat rabbikum, sudah makan nikmat Tuhan, walam yashkurulah, tapi kada bersyukur. Sehingga dalam hadis kursi yang lain, wal yakhrud min tahti samai wal yatlub rabban siwaya, keluar dari bawah kolong langit, cari Tuhan selain Tuhan. Izinkan aku, ujarmu langit, menindihinya. Nah, kalau langit menindihi kan kira-kira meruntuh, habis itu ini manusia. Ujar Allah, bumi, laut, langit. Dalam hadis kursi ini mengatakan, ikamnya manai hendak menyiksa hambaku karena ikam kada menciptakannya. Ikam kada menciptakan, sedangkan manusia itu ciptaanku, aku yang menciptakannya. Jadi aku sayang lawan manusia itu. Kira-kira kayak itulah. Pian sebagai kawitan lawan anak itu nah, ada nang panurutan, ada nang sedikit kada penurutan, ada nang bahkan menyenyarik, tapi sebagai kawitan tetap aja sayang. Nah, Allah mengatakan, ikam hendak itu, aku menciptakannya. Maka apabila hamba-hambaku itu kembali kepadaku, aku senangnya luar biasa. Kalau mereka bertobat, aku senang karena aku sayang kepada mereka. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kita bayangkan kayak itu, ini zat yang betul-betul sayang lawan hamba. Sayangnya tak terbatas. Pada saat kita mengungkapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, sama aja tujuan. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Bahkan dia mengatakan, aku adalah raja di raja. Bukan hanya raja di dunia. Yang Allah katakan, lillahi malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Milik Allah lah segala kekuasaan. Kekuasaan milik Allah. Allah sudah tentukan kekuasaan kepada siapa saja. Yang dengan kekuasaan itu ada yang dimuliakan, yang dengan kekuasaan itu ada yang direndahkan. Tetapi yang memberikan kekuasaan itu tetap Allah, karena dia adalah pemilik kekuasaan, dia adalah malikal mulki. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi nanti pada hari yaumuddin, maliki yaumiddin, pada hari yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, coba kalau membaca Maliki Yaumiddin, aku ini jadi RT, ini pemberian Allah. Jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur. Ini adalah ketentuan Allah.
jadi presiden sebentar saja. Pemberian Allah, ketentuan Allah, Maliki Yaumiddin. Nanti aku, kalau aku menjadi penguasa ini, melaksanakannya dengan sebaiknya. Nanti ada penguasa yang betul-betul penguasa Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja di raja, sampai-sampai raja pada hari pembalasan. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Semuanya tidak ada yang punya kekuasaan pada hari itu. Diam 1000 bahasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hayati betul ar-rahman ar-rahim, ya Allah, kasih Engkau ya Allah pada hamba. Maliki Yaumiddin, kecil sekali, tidak ada kekuasaan. Maka Allah mengatakan, hamidani abdi, hambaku sudah memujiku. Nah, itu apabila kita nih, kalau sudah masuk kayak itu nih kan nyaman nih, hambaku memujiku. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, lewat rutin, tahu bang kira-kira ujar Allah hamidani abdikah kadakah, tapi kita belum berupaya, belum berusaha, bahwa sedikit bacaan yang rutin kita baca ini mempunyai bobot nilai yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita kan hendak menjadi orang yang dipuji-puji orang. Kada baganal hidung, kada baganal baju bila dipuji orang. Pujian hanya milik Allah. Akhirnya kemudian kita selalu melihat manusia dengan kacamata kasih sayang. Melihat makhluk Allah, binatang, tumbuhan sekeliling kita dengan kacamata kasih sayang. Yanzurun nas bi'ainir rahmah. Karena apa? Karena kita ini dibalut, dikelilingi, dilingkupi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Lawan anak, lawan bini, lawan tetangga, lawan kenalan, lawan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, lawan karyawan kita, lawan bawahan kita, lawan orang yang kita pimpin, lawan umat samunyaan. Jamaah kita pandang dengan kacamata kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kasih sayang itu dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maliki Yaumiddin, tidak jumawa, tidak sombong. Pada saat diberikan kekuasaan. Karena apa? Karena kekuasaan salah satu pintu masuk surga. Karena kekuasaan adalah salah satu daripada 7 daripada hamba Allah yang dilindungi pada hari yang saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita alhamdulillah sudah melaksanakan pemilihan umum. Kita sudah memberikan suara, mudah-mudahan dengan hati nurani kita. Walaupun sebagian besar banyak mungkin kalau kita lihat fenomena, mudah-mudahan kada ada di masjid ini memilih karena
diberi serangan fajar. Ternyata ini adalah sebuah fenomena di mana-mana. Berapa serangan fajarnya? Kayaknya sudah menjadi tradisi 5 tahunan. Sekali ini barang dapat serangan fajar, hendak juga merasakan duit sidin. Nah, maka apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi, kemudian juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ringkasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, ulun kebetulan cari. Sesungguhnya di antara hikmah Allah dalam keputusannya memilih para pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Nah, maka kesimpulannya kama takumu yuwalla alaikum, seperti apa kamu, seperti itulah pemimpinmu. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Bulan yang lalu ulun menyampaikan mari kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Mudahan kayaknya nang terpilih kayak itu. Tapi kalau melihat fenomena itu tadi di pinggiran-pinggiran kota Banjarmasin ini hampir semuanyaan sudah kayak apa, ini programnya kayak ini, umpamanya ada sudah yang datang. Oke. Ternyata orangnya tak kumpul 100 nang memilih sekong aja, nang 99 bang ada nang menjulungi. Nah, oh ternyata seperti itu. Itulah keadaannya. Maka dalam hadis ini dikatakan, jika rakyatnya adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun jika rakyatnya berbuat zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya, serta akan membebani mereka dengan tugas yang berat. Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksaan. Nah, jadi ini diringkas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dalam kitab Siyasah Syar'iyah fi Islahi Ar-Ra'i war-Ra'iyah, dengan kata-kata kama takunu yuwalla alaikum, seperti apa kamu, seperti itu juga pemimpinmu. Mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin kita karena membaca Al-Fatihah tadi. Maliki yaumiddin, dialah raja di raja sebenarnya. Nah, jadi kadang gampang-gampang kita membaca Al-Fatihah itu. Kalau membaca Maliki Yaumiddin tapi culas, membaca Maliki Yaumiddin tapi zalim, membaca Maliki Yaumiddin tapi korup, membaca Maliki Yaumiddin tetapi tidak melaksanakan amanah. Padahal ada di dalam sholat setiap waktu, ya,
Setiap rakaat yang kita dirikan membaca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Nah, lalu setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hayati betul. Karena apabila kita betul-betul menghayati, kita merasa berdialog, Allah pun mengatakan apa? Zakarani abdi, malaikat-malaikatku tuh, hambaku menyebut namaku. Pada saat ia memuji, pada saat ia meminta pertolongan, ia ingat lawan aku. Dalam setiap langkahnya ingat lawan aku, meminta tolong hanya lawan aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ya Allah mengabdi. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Sehingga apa? Kita al-khudu wa tazallul, menundukkan diri kita. Di dalam sholat kita sujud. Dalam ibadah kan dikatakan ya ayyuhallazina amanu ruk'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, u'budu rabbakum. Waktu kita sujud 8 anggota yang kita sujudkan. Nah, kenapa 8? Dahi 1, 2 telapak kanan, 2 lintuhut, 2 5, kemudian hujung batis 2, 7 aja. Nah apalagi khudunya hati. Ini hati nih. Jangan sampai nang 7 tuh aja nang. Ini harat sudah harat. Karena apa? Yang masuk surga itu nanti adalah orang-orang yang sujud. Bila kada sujud, kada masuk surga. Dan ini yang menyebabkan iblis dilempar dari surga, kada mau sujud. Hebat sujud nang 7 tadi, tapi ini kurang hati yang ke-8. Allahu Akbar, tapi ini hatinya kemana-mana. Nah maka alhamdulillah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu namanya al-khudu' wa tadzallul, 8 anggota yang kita sujudkan kepada Allah. Maka kemudian wa iyyaka nasta'in, meminta hanya kepada Engkau. Meminta hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Tentu setelah berikhtiar yang sesuai dengan syar'i, tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak mengerjakan yang haram, yang subhat, meminta hanya kepada Allah. Nah, pahami ini betul-betul. Sehingga Allah kemudian mengatakan zakarani abdi. Nah kalau sudah kayak itu, karena hambaku memujiku, hambaku menyebut namaku, maka apa yang dipinta oleh hambaku aku berikan kepadanya. Lalu kita sambung ihdinas siratal mustaqim. Karena kita sudah memuji, karena kita sudah menyebut. Dan memuji dan menyebutnya itu bukan hanya rutinitas. Memuji dan menyebut itu bukan hanya rutinitas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rutinitas bukan, tapi hayati betul tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya ya. Aku ini, tapi nih nang sebuting nih. Begitu Allahu Akbar kemana-mana bukahnya. Sujud dahi, tapi nang di sini lagi gondok, lagi marah, lagi keki, lagi sarik, lagi memikirkan dunia.
Yang ujar Allah, fa inna hayatad dunya la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau belaka. Kamu cari rezeki kemana-mana, kada ingat kepala, kada ingat burit, padahal kamu kada tahu alamatnya. Alamat rezekinya kada tahu, sehingga kada ingat waktu zuhur taliwati, waktu asar taliwati, atau kada berjamaah. Manya sahih rizki, kamu kada tahu alamatnya. Tapi kalau kamu iyyaka na'budu, waktu subuh datang, subuh kena ya Allah, zuhur berikan hamba kekuasaan, bagaimanapun sibuknya hamba, sulitnya hamba, pentingnya kerjaan hamba, hamba hendak beribadah kepada Engkau. Datang zuhur, asar datang, maghrib datang, isya, mencari rizki bang, cari rizki, tapi kita kada tahu alamat rizkinya. Sedangkan rizki apabila kita sudah iyyaka na'budu, tahu alamat kita. Kalau kita sudah bujur-bujur iyyaka na'budu, rizki tahu alamat kita, kita kada tahu alamatnya si rizki. Nah, tapi kalau Muhammad rizki tahu kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Di antara semua doa itu yang paling penting, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, kalau sudah kita dapat jalan yang lurus, tahu bahwa Allah pemilik rezeki dan sebagainya, oh, insya Allah mudah-mudahan kita selalu di jalannya. Jalan siapa itu? An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat sebelum kami. Nah, nang sudah diberi nikmat itu berarti orang-orang yang sudah mati. Siapa itu? Para nabi. Nabi sudah mati. Contohnya jelas. Wan nabiin wasiddiqin, orang-orang benar. Wasyuhada, orang-orang syahid. Wassalihin, orang-orang soleh. Karena orang mati itu kada berubah lagi. Tapi bukan untuk dipinta. Pinta karena meminta hanya kepada Allah, tapi untuk dicontoh yang baik-baiknya. Yang baik dari Nabi, semuanya baik. Wasiddiqin, semuanya baik. Contoh yang baik-baik. Ada berubah lagi, sudah mati. Wassalihin, guru-guru yang baik, usin itu baik dahulu. Contoh, mau masih hidup nih. Bisa jadi idola, tapi bisa aja berubah. Apalagi zaman politik, nang tadinya 4A, 4B, 41, 42, 43, satu mata aja bisa berubah. Namanya masih hidup, tapi nang mati kada kau berubah lagi. Itulah contoh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nah hanya Al-Fatihah pian, Masya Allah. Maka sekali lagi ini bukan sesuatu yang rutin, tapi kita baca betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang luas. Jadi siratal mustaqim itu lurus, luas pulang. Nah, jadi sebenarnya nang baik-baik itu nyaman diumpati. Luas, lurus. Nang kada baik itu nang berliku, nang tajam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa memberikan contoh kepada kita, contoh yang baik.
Kita berdoa, mudah-mudahan sekali lagi pemimpin kita itu penting sekali. Ikan itu busuknya dari kepala. Tapi kalau pemimpin memberikan contoh, itu akan berakibat baik bagi rakyatnya. Bulan yang lalu ulun padahkan bahwa negeri kita ini negeri yang diberikan limpahan nikmat karunia yang tak terhingga oleh Allah. Rakyatnya sudah banyak yang beragama Islam. Kemudian semakin meningkat spiritualitasnya. Nah, maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang spiritualitasnya juga baik. Dalam ilmu modern, dalam ilmu psikologi yang diambil dari berbagai macam dalil termasuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalam penelitian di Harvard University, pemimpin yang baik itu adalah spire. S, spiritualitasnya baik. S, kemudian P, fisiknya kuat. Nah, karena memimpin apalagi kayak Indonesia nih, Pak Jokowi itu kuat. Apa ngarannya, menteri-menterinya itu kok tahan tuh. Kalau dahulu kan kalau berkunjung ke Kalsel ini presiden kadang-kadang semingguan di Kalsel. Kalau ini kada ke Aceh, habis ke Aceh ke Banjarmasin, habis ke Banjarmasin ke Papua, malamnya guring sini, esoknya pulang ke Jepang. Kuat, nah fisiknya kuat. Jadi kalau pemimpin kada kuat, satu mat jago nak istirahat dulu setengah harianan guring. Nah jadi fisik. S, P, I, SPI, intelektualitasnya baik. Nah, intelektualitas. Nah ini semua ada dalam Al-Quran ini. Spiritualitas, fisik, al-quwah. Kemudian intelektualitas, P. Kemudian R, relation. Nah pemimpin harus mempunyai relasi yang baik, teman-teman yang banyak. Apalagi dalam dunia global saat ini. Tulak ke dunia J7, J20, negara utara-utara, negara selatan-selatan masuk. Nah itu sudah ditunjukkan pemimpin kita yang pertama, Presiden Soekarno. Hanya Merdeka sudah mengadakan konferensi Asia Afrika yang menginspirasi negara-negara Asia Afrika merdeka. Nah kemudian yang terakhir E, apa itu? Emosional. Nah, emosionalnya baik, kada penyarikan. Tapi bukan berarti kada tegas. Tapi kalau sedikit-sedikit sarik, wah ini takutan yang dipimpin. Jadi fire. Nah, itu adalah sebuah kajian dari Harvard University dari berbagai macam psikologi termasuk juga kitab-kitab suci. Pemimpin modern itu harus fire. Spiritualitas, physical, intelektualitas, relation, dan emosional yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Malikal Mulki, penguasa kekuasaan, memberikan nilai-nilai yang baik sehingga memimpin negeri kita dengan baik, menjadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya kita nang berdoa ini membaca Al-Fatihah jangan rutin tetapi hayati dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.